Jadi ketika premanan sisi, tapi ketika dikasih obat tuh lebih mudah sisi gitu loh daripada Mocha. Kalau ini tips kalau misalkan kita mau mencegah kucing supaya nggak mudah jamuran. Yang pertama itu dia harus rajin dimandiin ya teman-teman. Jadi kalau aku kucing betina itu biasanya 2 minggu sekali, kalau kucing jantan itu seminggu sekali. Kalau betina bahkan bisa sampai 3 minggu sih kalau lagi capek banget. Tapi kalau enggak itu 2 minggu sekali pasti aku mandiin. Kenapa yang jantan seminggu sekali? Karena yang jantan itu produksi minyaknya di kulitnya lebih cepat, makanya mereka yang harus lebih rajin mandi karena kulitnya yang cepat lepek dan itu bahaya bikin cepet jamuran kayak gitu. Nah ini 2 minggu sekali si Molly mandi nih. Ini jadwal dia mandi memang. Jadi jadwalnya tiap minggu itu pasti ada yang dimandikan karena kucing aku 6. Terus Ibu lagi kepo tuh sama dia. Jadi teman-teman kalau mandiin kucing itu jangan juga terlalu sering dan jangan juga terlalu lama. Pokoknya minimal itu seminggu sekali. Jangan juga seminggu 2-3 kali ya. Minimal seminggu sekali, maksimal seminggu 2-3 minggu. 2-3 minggu sekali itu udah maksimal. Jangan sampai sebulan atau 2 bulan, itu kesian kucingnya. Nanti takutnya jadi sarang jamur kulitnya dan kulitnya juga jadi lepek kan kalau jarang dimandiin. Terus selanjutnya setelah dimandikan jangan lupa dikeringkan. Jadi ini masuk ke tips yang kedua ya. Jadi kalau habis dimandikan kita harus banget keringkan anabul itu sampai betul-betul kering 100%. Jadi kalau mau bisa dikeringkan pakai hair dryer kayak gini ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita cuma jemur aja di bawah sinar matahari itu menurut aku sih kurang maksimal keringnya ya. Jadi lebih baik kita hair dryer kayak gini. Memang butuh waktu dan butuh tenaga, tapi supaya kucing kita lebih sehat nggak apa-apa lah ya, babunya agak berkorban sedikit waktunya dan tenaganya buat ngeringin anabul. Nah tapi lihat deh si Molly itu kalau sama hair dryer dia musuhan banget, makanya kalau ngeringkan Molly itu harus banget di dalam kandang kayak gini. Karena kalau misalkan aku deketin dia dengan hair dryer, itu dia bakal berantem sama hair dryernya, bakal ditabokin tuh, coba lihat. Ditabokin sama dia kayak sensi banget kalau ngelihat hair dryer. Nggak ngerti kenapa ya dia kayak gini. Beda nih sama Sisi. Kalau Sisi di hair dryer itu langsung gelantungan gitu tuh, posisi berdiri tapi dia madep belakang, nggak mau menghadap ke hair dryernya. Tapi posisi kayak gini nih bikin lebih gampang ya kan jadinya ngeringkan dia karena bakal kena semua bagian badannya. Jadi ketika ngeringkan kayak gini kita betul-betul harus maksimal keringin 100%. Nah kalau aku pribadi kadang kalau capek ngeringkan aku stop dulu, nanti aku ulang lagi. Kemudian tips berikutnya adalah pengasihan obat ini. Ini obatnya bisa untuk mengobati, bisa juga untuk pencegahan, dan dosisnya seperti biasa cuma 0,2 mili aja. Ini baru beli karena obat yang lama itu tumpah habis. Jadi aku beli lagi dan ini buat stok juga teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener wajib banget punya obat ini. Bul itu suka banget sama plastik-plastik itu. Suara plastik itu dia tuh udah panik. Nah malah kamera digigit. Apa simbol Nah ini obatnya kayak gini, kita buka aja dia pada tumpah. Nah, kita gosok aja nih ke kupingnya dia karena sayang deh, obatnya harganya lumayan. Nah baru ambil pakai suntikan. Teman-teman pasti kalau udah lihat video yang Moku Skabies itu udah tahu caranya ya harusnya. Nah jadi masing-masing cuma 0,2 mili aja aku kasih ya. Ini si Molly kemarin kan tadi kan yang dimandiin si Molly nih. Ini lalu kita obatin di tengkuknya. Ini kita buka lehernya atau tengkuknya, cari bagian kulit. Baru ini suntikannya tanpa jarum ya, jadi di
ditetesin aja di sininya, baru udah. Jadi ini bisa buat pencegahan, bisa juga buat bisa juga buat pengobatan. Obatnya ini jadi aman, dan juga ini aman terjilat. Ini kalau ada sisa-sisanya gosokkan aja ke kupingnya. Ini kupingnya Molly ini kan agak putih-putih, indikasinya takutnya mau jamur. Lanjut ke embul. Kalau embul dosisnya juga sama aja deh, karena dia berat badannya juga udah 2 kilo lebih. Nih kita kasih si gendut. Pokoknya dibuka tengkuknya ini, dicari bener-bener yang selahan daging apa sih kulitnya ini ya teman-teman. Jadi jangan gosok di bulunya, karena kalau ketika bulunya yang digosok nanti nggak terlalu efektif. Nah kalau embul, tapi ini dia nggak ada jamur ya, jadi aku cuma buat pencegahan aja. Jadi ini bener-bener tips untuk pencegahan aja. Nah nih kupingnya, tapi kayak kalau rada-rada putih kayak gini nih takutnya indikasi jamur. Nah jadi pengobatannya ini kalau teman-teman mau ngobatin juga bisa banget pakai obat ini, cukup 1 kali suntik untuk 1 minggu. Dan aman buat bumil dan busui ya. Nih Mocha ini menyusui, aku kasih juga. Karena kalau Mocha memang lagi agak mulai jamuran, jangan main. Kalau Mocha ini ngelawan kalau diobatin, susah memang anaknya. Diam dulu Mocha, diam dulu nak, bentar aja loh. Tuh, susah banget kalau Mocha ini ngelawan. Mocha diam. Dia ini paling susah kalau mau diobatin memang. Orang cuma ngobati gini aja loh, hebohnya Mocha ini kayak mau disembelih. Nah baru sisa-sisanya kita gosokkan ke kuping-kupingnya, karena memang Mocha ini nih kayak gini nih, susahnya. Itulah ya, mohon maaf kalau Mocha memang rodok-rodok. Pokoknya kalau satu diobati, semua juga ya teman-teman, karena bahaya jamur ini cepat nyebarnya. Nah ini kan yang kayak mau terindikasi tuh si Sisi sama Mocha, karena kupingnya tuh mulai putih-putih. Jadi ketika premanan Sisi, tapi ketika dikasih obat tuh lebih mudah Sisi gitu loh daripada Mocha. Kalau Mocha Boni tuh ngelawan kalau dikasih obat, bingung juga aku kenapa. Nah Sisi ini kupingnya putih-putih kayak gini nih, bahaya nih.